Berikutnya ada di latihan 2. Di latihan 2 ini nanti kalian akan mulai belajar tentang bagaimana mengaktifkan formula namanya. Ada di bagian yang warna biru-biru ini, itu adalah bagian yang harus Anda kerjakan dengan rumus atau formula. Sedangkan yang lain boleh Anda ketikkan langsung. Tanda strip di sini, ingat-ingat, tanda strip di sini ya tanda strip. Karena strip ini bisa berasal dari strip minus, bisa juga berasal dari angka 0. Pernah tahu nggak strip ini berasal dari angka 0? Strip ada yang berasal dari benar-benar strip, Anda ngetik minus. Ada juga yang berasal dari angka 0. 0 ini bisa mewujudkan atau berbentuk strip. Loh kok bisa Pak? Karena diformat. Ya, lihat. Ini misalkan non. Lihat ya, lihat. Pada saat angka itu 0, kemudian saya bawa format numbernya ke accounting, maka dia akan berbentuk strip. Strip yang atas ini strip asli, strip yang ini angka 0. Maksudnya bagaimana nantinya Pak? Ini tidak bisa dioperasikan. Misalkan kamu ngomong strip kalikan dengan 5, ya enggak iso. Trouble. Ya, misalkan muncul hasilnya pun hasilnya tanda tanya. Maksudnya tanda tanya ini benar atau tidak, ya. Tidak meyakinkan. Tapi yang strip yang ini kan aslinya memang angka, yaitu angka 0. Jadi kamu operasikan dengan perkalian, penjumlahan, pembagian atau apapun, dia bisa berfungsi, bisa terdeteksi. Nah ini harus juga Anda ngerti di dalam Excel. Nah untuk soal yang kalian nanti kerjakan di latihan 2, 2.1, itu strip yang muncul ini ya tanda strip, bukan 0 dijadikan strip, bukan ya. Kenapa? Nanti ada rumus namanya adalah count. Ini contoh soalnya seperti ini. Nah, contoh soalnya nanti seperti ini. Bagian yang harus Anda isi ada di sini. Ada di sini. Dan ada di sini. Nah, mulai dari titik ini Anda akan belajar kemampuan Excel untuk melakukan hitung-hitungan. Itu namanya formula. Contoh misalkan Anda diminta mentotal. Ini dicatat benar-benar. Ada istilah total, ada istilah jumlah. Kalian sebagai orang administrasi jangan bingung. Kebanyakan orang latah, ya jumlah ya total, total ya jumlah gitu. Beda ya, Excel istilah total dengan istilah jumlah itu beda. Total itu berarti menggunakan operator plus terhadap angka, itu namanya mentotal. Contoh misalkan di sini total lah 5.000, 6.000, 4.800, 1.000, 4.500, 5.000. Ini berarti 5.000 ditambah 6.000 ditambah 4.800 tambah 1.000 dan seterusnya. Itu namanya mentotal. Nah, ini bisa Anda lakukan dengan logika matematik kamu. Boleh. Kamu lakukan juga dengan formula Excel boleh. Maksudnya gimana Pak? Kita hitung. Mengaktifkan ya hitung-hitungan, kemampuan Excel untuk menghitung itu caranya adalah mudah. Cukup panggil sama dengan ya. Yang sudah pernah belajar Excel sama dengan. Kalau Anda menggunakan logika matematika berarti sorot ini, kemudian tekan tombol tambah, sorot lagi, tekan tombol tambah, sorot lagi, tekan tombol tambah, terus sampai yang titik terakhir. Nah, titik terakhir kok nggak bisa disorot Pak? Caranya Anda sorot bawahnya. Kalau nemui kejadian seperti ini, Anda sorot bawahnya, kemudian panah atas. Kalau disorot pakai mouse nggak bisa, Anda sorot bawahnya atau atasnya atau sampingnya mana, kemudian dipanah kanan, kiri, atas, bawah diarahkan ke situ. Berarti ini sel C7 sampai H7 itu yang akan saya
operasikan dengan tanda plus. Itu namanya mentotal. Ketemu hasilnya. Itu dengan logika matematika. Kalau menggunakan fungsi formula yang dimiliki Excel, total itu perintahnya namanya sum. Sama dengan, Anda sama dengan dulu, kemudian perintahkan kata sum. Boleh huruf besar, huruf kecil, boleh. Mau sum tulisannya gini, boleh. Setelah itu Anda sorot lokasinya. Ya, kurung tutup. Nah, catatan, kurung tutup ini boleh Anda abaikan kalau fungsinya, rumusnya ini sudah habis. Jadi contohnya sum ini kan rumus satu-satunya, sudah tidak ada rumus lagi. Kurung tutupnya boleh Anda abaikan. Anda enter, otomatis ngasih tutup. Tapi kalau rumusnya masih berlanjut, nanti masih ada rumus lagi, enternya ini harus ditutup dulu. Karena ini namanya satu perintah. Selesai. Enter, maka hasilnya sama. Ya, jadi sum itu fungsi untuk mentotal nilai angka, nilai numerik. Persoalan muncul bagaimana, Pak? Kita gunakan kursor copy. Ini enaknya Excel. Jadi saya membuat rumus satu, selesai benar, saya kursor copy, tarik. Berarti yang nilai kedua itu juga dijumlah. Ini, maaf, di total. Ini. Pakai logika matematika biasa. Yang ini juga sama. Ini, sini. Dan seterusnya. Kenapa muncul error? Itu yang saya sampaikan tadi. Karena ini strip. Strip tidak bisa dioperasikan matematika. Manual tidak bisa. 4.500 tambah 3.500 bisa. Tambah 1.000 bisa. Tambah strip. Ya tidak iso. Muncullah error. Namanya error value. Jadi nanti kalau muncul error value itu artinya ada nilai yang kamu operasikan dan nilai itu bukan angka. Di posisi mana? Tinggal Anda lihat, Anda cek. Kalau di posisi ini Anda ganti dengan misalkan 8.000 angka ya, otomatis ini akan betul. Karena memang salahnya di sini, errornya di sini. Beda kalau Anda menggunakan function Excel. Jadi rumus bawaannya Excel. Kalau Anda menggunakan function, ini saya tarik ke bawah, tarik. Ini tidak akan muncul error. Itu kelebihannya function Excel. Tetapi ini pilihan, maksudnya pilihan Anda mau pakai cara logika matematika biasa ya boleh, Anda mau pakai function ya boleh. Hanya ada kelebihan yang dimiliki oleh function. Apa? Kalau ketemu dengan sel yang isinya bukan angka atau dia diragukan berbentuk angka, function ini bisa memilih sendiri. Jadi seolah-olah gini, dari semua ini yang bukan angka mana? Ini. Maka ini dilewati. Walaupun tadi itu yang saya sorot ini. Jadi dia bisa milih sendiri. Oh ini bukan angka, tak lewati. Ini bukan angka, tak lewati. Ini bukan angka, tak lewati. Sedangkan rumus saya yang asli, yang buatan saya sendiri tidak bisa melewati kan? Makanya munculnya error. Namanya error value. Terus saran Pak Aris gimana? Saran saya ya untuk meminimalkan error mendingan pakai function formula yang dimiliki oleh Excel. Tapi juga ada masalah. Kenapa? Tidak semua formula mensupport keinginanmu. Kan formula itu sesuatu yang sudah jadi tinggal pakai. Sedangkan kalian pengen membuat sebuah perhitungan yang dicari formulanya itu tidak ada di situ. Bingung sendiri kalian nanti kalau mengandalkan formula. Ya, berarti penggunaan formula dan penggunaan logika matematika itu nanti di mixing. Anda mixing. Kadang ya logika matematikamu dipakai, rumus biasa itu dipakai. Kalau tidak ya Anda bisa cari fungsinya selama masih ada fungsinya. Anda nggak bingung menggunakan fungsinya. Ya, seperti itu. Ini caranya sesimpel ini. Jadi panggil sum,
sorot lokasinya, enter. Kemudian Anda manfaatkan kursor copy namanya. Kursor copy, kemarin saya sampaikan ada di ujung kanan bawah, tinggal ditarik. Atau double klik. Di sini taruh di sini, double klik. Maka otomatis dia akan copy rumus aslinya yaitu ini, tapi untuk lokasi yang berbeda di bawahnya. Nah, lokasinya kan berbeda. Ini ujian Excel itu kalau sampai ngomong ujiannya waktunya kurang Pak. Jadi kalian benar-benar nggak bisa. Karena rumusnya itu kalau bermain Excel itu sebenarnya satu. Satu Anda betulkan, sisanya double klik. Nggak ada buat rumus sendiri-sendiri di sini dibuat nggak ada. Jadi satu, double klik, otomatis rumusnya akan nyebar. Double klik ini hanya berlaku atas bawah ya. Bagaimana kalau kanan kiri? Yang mau saya total ini. Berarti kan rumusnya di sini. Sum, buka kurung ini. Enter. Kalau kanan kiri, ya, nggak bisa di double klik. Ini harus ditarik. Ya. Dari sini saya pindah jadi sum ya. Biar nggak error. Enter. Double klik. Nah, lihat akan mentotal ini. Yang di sini mentotal ini. Di sini mentotal ini. Dia akan menyesuaikan sendiri. Yang terakhir mentotal ini. Jadi rumusnya di depan saja. Kalau rata-rata rumusnya gimana? Sama dengan average. Buka kurung yang di rata-rata ini. Enter. Nilai terbesar rumusnya max. Carilah nilai terbesar ini. Otomatis dengan cepat. Lah kalau datanya ribuan, carilah nilai terbesar. Ini sangat efektif. Langsung ketemu terbesarnya berapa. Daripada Anda ngelihati satu-satu. Kebalikan nilai terbesar, nilai terkecil, yaitu minimum. Mana minimumnya ini? Kemudian ada istilah namanya jumlah. Jumlah itu banyaknya data. Kalian tulis ya. Istilah jumlah di Excel itu artinya banyaknya data. Kalau total itu penjumlahan dari data. Misalkan saya ngomong jumlah transaksi berarti banyaknya transaksi ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 transaksi tetapi ini kosong, berarti transaksi yang resmi ada 5, itu namanya jumlah. Bukan 5.000 ditambah 4.500 ditambah 0 ditambah ini, bukan ya. Jumlah itu banyaknya. Lah banyaknya itu rumusnya namanya count. Count itu untuk jumlah. Seperti ini. Enter. Ya, dia langsung muncul angka 5. Berarti dia akan mencari ini. Ini bukan transaksi. Lah, kalau sudah dapat, tadi kan saya tarik ke kanan. Ini pun bisa rombongan narik ke kanannya. Blok, tarik ke kanan. Jadi kalau datanya sudah Anda ketik dulu, menjawabnya itu nanti bisa lebih cepat sebenarnya. Karena rumus Anda ketik, rumusnya betul, tinggal di duplikat, copy paste seolah-olah gitu ya. Copy paste kemana? Bisa ke bawah, bisa ke kanan. Nanti kadang mulainya dari bawah dulu ke atas. Maksudnya gimana Pak? Kok mulai dari bawah dulu? Contohnya misalkan, Anda itu buatnya itu rumus dari sini. Setelah jadi, Anda duplikatnya bukan ke bawah, duplikat ke atas, ditarik ke atas. Itu juga bisa. Wah, saya anti mainstream Pak. Saya buat rumusnya itu dari tengah Pak. Ini yang dikerjakan dulu. Enggak apa-apa. Berarti ini ditarik ke bawah dulu. Selesai, tarik ke atas.
Tetapi yang paling efektif kan memang buat dari atas. Sini, kenapa? Kita bisa double klik. Tapi sebenarnya membuat dari manapun Anda bisa lakukan duplikat rumus dengan kursor copy seperti itu. Ya, dengan kursor copy. Nah, seperti ini ya penjelasan untuk latihan 2. Kemudian ada count dan ada sum yang harus disertai syarat. Ya. Namanya adalah count if, itu untuk mencari jumlah dengan syarat tertentu. Sum if itu untuk mencari total dengan syarat tertentu. Contoh ini, jumlah transaksi Malang sampai Bali di atas 4.000, carilah ada berapa banyak yang di atas 4.000 dari sini sampai sini. Nah ini kalau datanya banyak kan ribet. Tapi dengan ngerti rumus, ngerti function, Anda jadi cepat kerjanya. Panggil saja sama dengan count if. Setelah itu ring itu datanya. Setelah ring titik koma, ingat saya pakai Indonesian berarti titik koma. Kalau komputer kalian menggunakan English berarti koma. Berikutnya adalah kriteria. Kriteria berarti syaratnya. Syaratnya apa tadi? Itu ditulis dalam petik double. Di atas 4.000 berarti lebih besar dari 4.000. Tutup petik double. Tutup kurung. Rumusnya seperti ini. Count if, buka kurung, datanya disorot, titik koma, syaratnya. Syaratnya apa? Di atas 4.000 berarti lebih besar 4.000. Enter. Lihat. Langsung ketemu. Ada 13 data yang di atas 4.000. Ya, coba ditandai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yang di atas 4.000 itu ada 13 data dan itu cocok. Sekarang ada pertanyaan lagi, total keseluruhan nilai. Tapi ada syaratnya, yang di total yang di bawah 5.000 saja. Dari semua data yang saya total yang di bawah 5.000 saja. Jangan semuanya. Itu pun harus Anda perintahkan sum if. Jadi ada embel-embel if. Totalkan jika, kan bahasa Indonesianya gitu. Jumlahkan jika. Ya, buka kurung, sorot datanya, titik koma, syaratnya di bawah 5.000 berarti lebih kecil dari 5.000. Double tutup, kemudian kurung tutup. Rumusnya seperti ini. Coba kalian gunakan rumus matematika sendiri. Totalkan seluruh nilai jual Malang sampai Bali yang di bawah 5.000. Rumusnya gimana? Satu-satu berarti. Nyari dulu, kemudian disorot plus, sorot plus, sorot plus yang di bawah 5.000 satu-satu. Ya kalau datanya sedikit. Kalau datanya sampai ribuan, oh nggak selesai-selesai. Pas sedang nyorot, dipanggil temenmu, tiba-tiba keyboardnya kesenggol, sorotannya hilang, ngulangi lagi dari awal ya. Nah ini ribet. Dengan satu perintah yang simpel hasilnya didapat. Ada 50.100. Jadi kalau kamu temukan angka di bawah 5.000, kemudian kamu plus, satu-satu kamu plus, itu totalnya ada 50.100. Ingat-ingat format. Oh berarti ini diformat, ojo dibiarkan. Contohnya diginikan. Sesuatu yang sepele tetapi nanti memberikan harga lebih atau nilai lebih terhadap pekerjaan kalian. Lihat ya 13 dan 50.100.
yang awalnya hasil biasa, kemudian setelah Anda format dia tampil seperti ini. Akan lebih informatif. Coba ini tidak diformat. Ya, tampilannya umum gitu. Gimana? Dengan sudah diformat. Ya. Bagus kan tampilannya? Sesuatu yang simple, sepele, tetapi benar-benar nanti kalau Anda kerja atau pas waktu Anda tes kerja, sesuatu yang sepele ini menjadi nilai tambah untuk kalian. Ya, jangan dilupakan format itu. Sedangkan untuk soal 2B, jangan Anda kerjakan dulu ya nanti ya. Anda kerjakan yang simple ini dulu. Kemudian saya minta kalian coba cari di internet nanti untuk menambah khasanah soal, cari data apapun di internet. Anda gunakan beberapa fungsi dasar tadi. Ada sum, ada average, ada max, ada min, ya, ada count gitu. Cari data tentang apa di internet terserah, jumlahnya pun ya terserah. Yang bisa diterapkan fungsi sum, fungsi average, fungsi max, min, dan count. Syukur-syukur kalau bisa ada tambahan tentang count if, sum if, bisa Anda pakaikan di situ, itu tambah bagus. Saya akhiri materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.